Mungkin masih terkait dengan pertanyaan tadi, bahwa terkait dengan kebutuhan informasi publik tadi. Sebenarnya begini Pak, kalau kita mau jujur, seberapa tinggi sih sudah antusias masyarakat Nunukan? Jadi dalam hal ini saya membedakan masyarakat di sini adalah bukan dari kalangan pegawai, bukan dari kalangan orang di pemerintahan yang memang mungkin kebutuhan mereka terlalu tinggi. Tapi dari masyarakat sendiri, masyarakat umum, seberapa tinggi sih antusias mereka untuk mendapatkan informasi itu? Atau sejauh ini masih cuek-cuek aja sih? Gitu? Saya lihat memang belum tinggi-tinggi banget, ya. Saya lihat situasional, ya, sifatnya. Misalnya ada kebutuhan, katakanlah ada kasus, misalnya terjadi kasus tanah misalnya, dia butuh data awal berkaitan dengan informasi dengan tanah itu. Nah itu kan sifatnya pribadi. Pada saat itulah baru dia gitu. Jadi Pak, pada saat itu dia minta tolong ada enggak data ini, gitu kan? Nah kita tanyakan untuk apa gitu kan? Kita tanya untuk seperti ini. Nah kalau misalnya sifatnya pribadi kita tidak layani, tidak layani. Tapi kalau sifatnya untuk kepentingan publik kita layani, gitu. Tetapi memang antusiasisme kalau kita ukur berdasarkan persentase per bulan yang masuk itu, ya memang masih kecil kurang, ya. sangat kurang. Sebenarnya jadi dalam setahun itu belum tentu ada 2 atau 3 permohonan yang masuk. Oh gitu ya. Gitu, iya. Jadi kalau toh ada ya paling beberapa saja. Gitu. Ya. Dan biasanya kalau misalnya memang untuk kebutuhan penelitian dan sebagainya itu ya kita tahu, kita harus lihat dulu seperti apa informasi yang diminta. Kalau informasinya memang sesuai dengan aturan bahwa layak untuk kita berikan, pasti kita usahakan untuk kita berikan. Dan kalau tidak ada di Kominfo, kami carikan di tempat di mana informasi itu berada, gitu. Baik. Ya. Baik Pak, maksudnya saya keburu khawatir lupa. Saya kembali aja lah kepada pertanyaan yang saya simpan tadi itu, karena mungkin menarik dengan yang lain. Tadi Bapak menjelaskan bahwa kondisi Diskominfotik sekarang itu juga sangat tidak bisa terlepas dari SDM yang mungkin katakanlah teman-teman tenaga honor yang mereka punya keahlian di situ. Mungkin kita agak nyerempet sedikit ini Pak. Tidak ada masalah. Bagaimana ketika ada kebijakan soal pengurangan tenaga honor nih Pak? Lalu mereka juga menjadi bagian yang dari akhirnya saya menggunakan bahasa akhirnya katakanlah mereka akhirnya menjadi bagian yang tidak terpilih Pak. Saya mencoba menghaluskan bahasa ini, mereka menjadi bagian yang tidak terpilih. Lalu bagaimana Diskominfotik menghadapi realita ke depan dengan SDM yang terbatas? Karena yang ada itu sudah katakanlah sudah tidak terpilih gitu Pak. Gimana Pak? Jadi pertama tetap kita harus ikut aturan. Misalnya PP 49 kan sudah menjelaskan bahwa hanya ada 2 kategori pegawai di lingkungan pemerintah daerah. Pertama PNS, yang kedua P3K. Nah, teman-teman yang ada sekarang ini kan diharapkan nanti ikut tes PNS kalau tes PNS terbuka. Kalau atau ada tes P3K kalau tes P3K terbuka. Artinya sepanjang kalau misalnya dia masih bisa ikut tes PNS karena umurnya masih meyakinkan, formasinya juga ada, tentu kita arahkan ke sana dulu. Kemudian yang kedua, kalau umur sudah tidak memungkinkan, katakan sudah 35 tahun ke atas, dan ada tes P3K, dan memang kita berharap tahun depan itu dibuka tes P3K. Ya, dan juga pemerintah itu sudah mengusulkan itu. Dari BKD sendiri di Kabupaten BKD kita sudah mendata semua tenaga honor yang ada di lingkungan pemerintah yang teknis sifatnya, dengan kemampuannya yang memenuhi syarat. Karena ada juga memenuhi syarat Pak. Misalnya pendidikannya harus S1. Iya. Itu dulu ya. Itu dulu S1 dulu. Jadi pendidikannya S1 itu berarti bisa S1 dan tentu punya kompetensi khusus. Gitu ya. Nah, pertanyaan bagaimana bukan S1? Itu kan jadi masalah kan? Nah, tidak bisa kita pungkiri juga banyak teman kita ini bukan S1 atau dia S1 tapi bukan memiliki latar belakang keterampilan seperti dasar pendidikannya, tapi dia punya kemampuan di situ. Punya kemampuan itu kelebihan gitu lah. Yang jadi dilema sendiri itu. Jadi dilema sendiri. Makanya ada pilihan ketiga, misalnya dengan sistem outsourcing. Nah, cuma masih ada yang mempertanyakan model outsourcing seperti apa, sementara di aturan dijelaskan bahwa outsourcing itu hanya ini. Nah, jujur saja sampai saat ini komunikasi terus dibangun kepada pemerintah pusat. Seperti apa menerjemahkan outsourcing itu? Apakah hanya misalnya tenaga kebersihan, sopir dan sebagainya? Bagaimana dengan tenaga ahli? Gitu kan? Tenaga ahli. Dan ternyata Kota Makassar sudah mencoba sedikit berinovasi tentang itu, hanya saja belum bisa menjadi rujukan secara nasional. Ya, bagaimana menghimpun anak-anak muda yang punya kompetensi khusus ini supaya jangan dilepas. Nah, itu supaya jangan dilepas. Nah, karena ya seperti Kominfo sendiri minta maaf, ketergantungan kami untuk IT kepada teman-teman yang honor ini itu hampir 90%.
Yang punya kemampuan itu, Pak. Justru mereka yang punya kemampuan itu. Nah, itu yang saya maksudkan begini. Ketika perekrutan terhadap mereka yang Bapak sampaikan nanti akan dibuka peluang-peluang apapun gitu loh. Ketika itu katakanlah prosesnya masih belakangan, lalu mengeluarkan mereka itu lebih cepat. Lalu kan tidak mesti bahwa Diskominfotik menjadi vakum, tidak menjadi stagnan. Bagaimana mengatasi waktu yang singkat? Yang jelas begini, tentu saja kita sudah mempersiapkan beberapa pilihan, beberapa pilihan. Saya juga sudah sampaikan ke Kabid Informatika yang juga merangkap sebagai PLT Sekretaris Dinas Kominfo, tolong komunikasikan segera kepada pimpinan langkah-langkah yang bisa diambil untuk bisa tanda kutip mengamankan kawan-kawan yang berkategori tenaga ahli ini. Itu kawan-kawan, dan memang ada beberapa masukan disampaikan. Hanya saja tentu kita di pemerintah daerah saat ini kan masih mencari celah kira-kira seperti apa yang dibuka oleh pemerintah pusat. Itu peluang mana yang kira-kira bisa dimanfaatkan. Dan ujungnya nanti saya pikir yang paling terakhir itu adalah kalau tidak lolos teman-teman di P3K, tidak lolos ini, memang outsourcing itu. Nah, mungkin bisa saja nanti kalau misalnya Bung Ade punya di perusahaannya itu tenaga outsourcing dengan mengambil, bisa aja bekerja samanya dengan Diksi Pro misalnya. Saya Diksi Pro bisa menyiapkan ini loh. Ini dokumen perusahaan saya seperti ini, tenaga ahli saya seperti ini. Bisa ikut. Gitu, kenapa tidak? Itu saja. Dan makanya saya bilang ini juga peluang nanti. Cuma memang kalau outsourcing itu kan memang pemerintah punya niat baik bagaimana outsourcing ini supaya teman-teman itu bisa dikasih penghasilan yang standar. Ya, sesuai dengan paling kurang sesuai dengan upah minimum kabupaten atau provinsi. Nah, saat ini kan banyak kawan yang diupah sangat sedikit gitu. Ya, tapi kalau tenaga ahli kami itu di Kominfo, tenaga IT itu insya Allah di atas rata-rata itu. Ya, alhamdulillah itu masih bisa Diskominfotik masih bisa memberi sedikit nyaman lah. Ya, itu. Ya, baik Pak Har, pemahaman saya atau katakanlah pemahaman umum bahwa Diskominfotik ini tugas utamanya itu adalah membantu pemerintah. Membantu pemerintah, apakah itu bupati dan wakil bupati segala perangkatnya dalam hal menyampaikan informasi, termasuk juga menyerap informasi. Nah, yang ingin saya tanyakan Pak Kahar, dalam era keterbukaan, keterbebasan ini kan sering ada pemberitaan-pemberitaan yang katakanlah miring. Orang sudah bisa mengakses berbagai media sosial. Nah, ketika ada informasi yang disampaikan oleh masyarakat melalui medsos gitu loh, yang sifatnya itu katakanlah merugikan pemerintah daerah, mestinya makanya garda terdepannya pasalnya Diskominfotik, ya. Jadi ketika itu terjadi, katakanlah ada informasi yang miring, informasi hoaks tentang pemerintahan, apakah Diskominfotik punya kewenangan untuk katakanlah meluruskan itu, meluruskan itu atau menjelaskan ini loh sebenarnya. Nah, sudah dilakukan kayak itu, Pak? Jadi Bung, yang jelas kita kembali tadi ke awal bahwa salah satu fungsi Kominfo adalah fungsi juru bicara, fungsi juru bicara, fungsi publikasi dan sebagainya. Nah, pertanyaannya bagaimana seandainya ada informasi yang berkembang tetapi miring dan sebagainya, baik oleh media maupun di media sosial. Apalagi kalau bersifat hoax gitu, Pak ya. Dan jelas jadi begini, kami kan memang setiap hari itu harus mengamati informasi, Pak. Salah satu tugas kami, tugas ke teman-teman itu buka Facebook, lihat apa yang terjadi, buka misalnya Twitter, ada informasi perkembangan apa yang terjadi, semua jenis informasi kita buka, kita lihat apa yang terjadi, apa yang menjadi isu-isu publik saat ini, gitu ya. Nah, kalau akhir ini kan yang banyak-banyak sering mewarnai informasi kawan-kawan kan, paling tidak terkaman manusia diterkam buaya. 3 hari berturut-turut seperti itu kan. Nah, tentu kita berusaha mengamati dan mencoba memilah informasi-informasi yang memang yang katakanlah hoax, yang mana juga informasi yang sampai informasinya juga memang benar gitu kan. Contoh misalnya ada pelayanan di satu kantor, teman-teman ada yang tulis, yang sering adalah satu kantor sering jadi sorotan publik itu, sering pelayanannya disoroti gitu kan. Nah, kalau ada seperti itu, biasanya kami itu menghubungi langsung sebelum itu langkah yang dilakukan, Pak, menghubungi langsung atasannya. Bos, bagaimana ini ada seperti ini? Terus terang kemarin ada informasi berkaitan dengan BPJS Kepala Desa. BPJS Kepala Desa. Gitu kan? Kan ada teman-teman, ada satu teman kepala desa mempertanyakan itu kenapa kepala desa tidak ada BPJS-nya. Saya hubungi
Kepala Keuangan, Pak Sirajuddin. Adinda, bagaimana informasi ini? Ya, dia jelaskan, oh memang ada seperti ini Kanda, ada seperti ini, ada seperti ini Kanda. Ya, apa langkah yang diambil? Sekarang sudah dilakukan oleh DPMD, bagaimana mengidentifikasi dan kemudian meminta kepada dinas sosial untuk memasukkannya kembali. Karena yang menghapus itu bukan kita, bukan dia, tapi PIB. Saya tidak tahu kepanjangan PIB itu. Ya, nah saya pikir itu. Jadi kalau saya terus terang termasuk aktif mengamati informasi di media sosial. Ya, di media sosial saya mungkin anggota saya di media sosial sudah maksimal 4.000 atau 5.000 itu ya. Nah itu, dan selalu saya masuk di situ. Ada teman-teman, termasuk di Pro sendiri. Saya ikuti semua informasinya. Nggak, maksud saya begini Pak Kar, ketika katakanlah isu miring yang harus diluruskan, mungkin selain menghubungi katakanlah kepala dinas atau siapapun yang bersangkutan di pemerintahan untuk melakukan klarifikasinya, ada nggak tugas Diskominfotek ini untuk menjelaskan kembali ke masyarakat? Ya, jadi memang seperti apa caranya? Seperti apa caranya? Jadi misalnya begini. Kalau melalui media cetak, tentu kita berusaha. Kalau itu informasi kan kita lihat juga informasinya, Bu. Baik. Seperti apa daya dorong, daya ungkit citra yang bisa dibangun oleh informasi ini. Kalau sampai dia punya kemampuan berbahaya, cepat kita klarifikasi. Apalagi katakanlah sampai mampu membangun opini yang gitu Pak ya. Dan biasanya begini saya lihat begini Bu. Biasanya informasi aneh itu kalau jalan-jalan pilkada. Wah, di situ tuh kita tidak tahu apa yang mana sudah yang benar yang mana salah. Iya. Tapi saya lihat beda di zaman-zaman kita dulu ya. Waktu saya humas dulu informasi kencang banget. Tapi informasi kita dulu itu ya makanya humasnya pada saat itu harus tahan banting memang. Tahan banting dulu Pak. Akhirnya saya kan sudah dibanting-banting dulu Pak. Iya. Jadi memang kami wajib menjawab itu. Karena juga kalau misalnya ada yang menurut saya penting, saya coba sampaikan ke Bupati atau Pak Sekda. Ada seperti petunjuk Pak, ya sudahlah. Nanti kita lihat dulu perkembangannya. Kalau memang Anda perlu diklarifikasi, cepat klarifikasi. Begitu. Oh iya. Iya. Jadi kalau misalnya kayak kasus kemarin desa itu ya, saya tidak langsung klarifikasi di Facebooknya, itu kan. Tetapi saya hubungi Pak Sirajuddin, saya tanyakan seperti apa tindak lanjut sudah dilakukan. Oh sudah seperti ini, Kanda. Itu seandainya masih dia pertanyakan, saya jelaskan. Kalau seandainya teman salah satu kepala desa masih menjelaskan itu, saya jelaskan. Oh sudah seperti ini. Coba sampaikan, tolonglah disampaikan ke kepala DPMD supaya bisa menjelaskan masalah ini kepada kepala desa, karena dia yang menangani masalah seperti ini. Gitu. Tapi kan begini Pak Kar, tidak bisa juga dipungkiri bahwa kembali kebebasan bermedia sosial tadi gitu ya kan. Misalnya ada informasi yang menurut kita atau menurut pemerintahan ini sudah sangat fatal, tindakannya sangat fatal gitu loh. Katakanlah sampai melakukan pelanggaran undang-undang ITE sampai melakukan pelanggaran itu. Diskominfotek melakukan enggak? Yang jelas begini, menempuh jalur hukum enggak? Salah satu fungsi Diskominfo ini kan bagaimana supaya masyarakat sadar tentang bagaimana bisa bermedia sosial secara bijak. Yang saya maksudkan ketika itu sudah melanggar batas, Pak. Oh kan sudah melanggar batas kan. Saya lihat tadi kalau misalnya informasi ini kita kan tidak boleh juga menutup keran publik bagaimana berpendapat tentang pelayanan atau tentang pemerintahan berlangsung. Tidak boleh juga Pak. Kita tidak boleh juga. Tapi kan ada batasan-batasan yang mengatur Pak. Batasannya saya pikir tergantung dari sudut pandang etikanya, ya. Kalau misalnya memaki-maki dan sebagainya tanpa dilatari dasar yang kuat, betul. Itu bisa mungkin pembinaan yang kita lakukan mungkin disurati, disampaikan secara baik-baik dulu. Begitu dulu ya. Ya, tetapi misalnya kalau katakanlah itu sudah tidak peduli kan kita bisa melalui jalur hukum Pak. Itu boleh dilakukan bisa dilakukan jalur hukum. Bisa atas nama pemerintah, tentu atas isi pimpinan. Betul. Karena kita juga kalau misalnya pimpinan menganggap sudahlah, itu jadikan saja pelajaran bagi kita. Tapi bisa. Tapi setidaknya begini Pak. Bisa bebas hukum sekarang Pak. Semua orang yang ada di negara ini diikat oleh pranata sosial, norma, etika, dan hukum yang berlaku di negara ini. Termasuk kami. Kalau kami juga salah, kami juga bisa dilaporkan oleh masyarakat kita. Gitu. Setidaknya ini mungkin memberi pemahaman juga Pak ke masyarakat bahwa memang bermedia sosial juga hati-hati kan Pak. Ya, yang jelas intinya begini Bung Ade. Sekarang era keterbukaan informasi sangat luar biasa. Kita tahu persis Bung Ade, apa yang terjadi dengan seorang ibu di Raha atau di Muna, Sulawesi Tenggara. Pertanyaan sederhana, apa yang melatari mengapa memaki-maki istri presiden di media sosial? Nah, kenapa kok? Latar belakangnya apa nih? Apa baumu?
Nah, setelah ditangkap oleh polisi, bernangis. Ya, kan banyak kejadian-kejadian seperti itu loh. Banyak kejadian mereka tidak bijak bermedia sosial, tidak hati-hati bermedia sosial, akhirnya terjebak sendiri. Betul, ya. Dan tentu saja kita harapkan kepada siapapun, termasuk kepada kita, kepada siapapun, ya marilah kita bijak menggunakan media sosial yang ada. Meskipun begitu banyak fasilitas, fitur yang disiapkan, gunakanlah sesuai dengan apa yang menjadi kebutuhan kita untuk memperbaiki kapasitas kita, supaya kita bisa lebih baik. Itu. Misalnya teman-teman, minta maaf, ada yang muda ini, ada yang anak muda umur mungkin masih belasan tahun, karena piawai menggunakan teknologi informasi, dia bisa mendapatkan uang ratusan juta dalam 1 bulan. Karena pandai menyiasati itu, bukan macam-macam, bukan aneh-aneh. Ini eranya di mana kreativitas, inovasi sangat dihargai. Iya. Oke, selanjutnya nih Pak Akar. Iya. Selama ini kita sudah mengenal bahwa Diskominfotik juga membuat satu program ya, atau apapun namanya program yang disebut dengan Simanja, Pak. Iya. Bisa disampaikan Pak kepada kami dan publik bahwa sejauh apa sudah pencapaian dari program Simanja itu, Pak? Ya, alhamdulillah Pak Ade, ini Simanja ini kan kita rancang kurang lebih 2 tahun yang lalu. Ya, kita rancang kurang lebih 2 tahun yang lalu, sudah dipersiapkan, dicobakan di beberapa perangkat daerah, tetapi baru bulan 2 tahun ini baru kita bisa terapkan secara murni 100% di seluruh perangkat daerah di seluruh Kabupaten Nunukan, terutama yang sudah mengakses data internet. Ya, karena memang masih ada 1-2 tempat yang belum terakses gitu. Tapi semua yang sekolah, puskesmas, apa semua pelayanan-pelayanan publik itu yang kita lebih utamakan pegawai negeri ya, yang terlibat dalam proses pelayanan publik itu sudah menggunakan Simanja nih. Simanja itu kan sistem manajemen kinerja. Ya, betul. Jadi kita menggunakan aplikasi ini untuk memantau bagaimana tingkat kinerja PNS. Jadi kalau saat ini tuh kinerja itu sudah mencapai 60%. Dia harus mencapai 60%, kemudian disiplin kerja itu 40%. Nah, maksud saya tadi itu sasaran dari sasaran dari diberlakukan Simanja ini bagaimana pencapaiannya Jadi kan bahasan begini. Simanja ini kan sasarannya pertama pegawai. Betul. Bagaimana pegawai ini bisa melaksanakan dengan tugas dengan baik. Bagaimana bisa berdisiplin? Karena menu-menu yang ada di Simanja itu kan bukan hanya sekedar menu misalnya laporan kinerja, kemudian absensi, tetapi di situ juga ada menu di mana pegawai ini bisa kita cari keberadaannya di jam kerja. Ya, bisa ditelusuri. Itu. Misalnya selama jam kerja itu dia kemana saja. Itu bisa didapatkan di Simanja ini. Dan tujuan Simanja ini bagaimana supaya pegawai lebih disiplin. Pegawai ini lebih disiplin di baik waktu maupun tempat melaksanakan tugas. Karena ya sebelumnya kan banyak laporan nih, datang absen hilang. Oh sekarang ya sudah, dia mesti absen di dekat kantornya atau di kantornya. Setelah itu dia harus berada di situ. Kapan dia kemana-mana, kita bisa tracking dia. Oh misalnya ke Ploskelanya, tolong tracking kakak itu. Kami Kominfo bisa buka. Langsung bisa buka. Oh jam sekian, dia ada di rumah seorang janda misalnya. Ya, oh ternyata janda misalnya ternyata janda itu ibunya gitu. Jangan salah paham dulu bos. Nah itu, jadi bisa di tracking Pak. Nah saya kira memang banyak yang belum siap ya, ada sejumlah. Ada juga yang berusaha bermain-main dengan sistem ini. Benar Pak. Jadi gini. Ada bermain misalnya dulu di awal-awal kita terapkan, ada yang bisa bisa dia absen tidak di kantornya tapi seolah di kantornya. Nah itu macam mengelabui gitu Pak. Mengelabui. Jadi akhirnya banyak laporan masuk kami sampaikan kepada tim. Ada seperti bagaimana ya Bang. Tolong bagaimana caranya mengeliminir yang itu. Ya Bang, sebentar kami perbaiki. Bukan apa-apa, bikin malu kita. Apalagi ini sistem, ini arahan presiden. Ini bagian dari penilaian kursus juga. Ini bagian dari penilaian tim reformasi birokrasi. Dan ini harus berjalan dengan baik. Itu. Jadi kalau kan namanya sistem, pasti ada juga yang berusaha bagaimana baik, ada juga mencari kelemahannya. Betul. Ini teman-teman pegawai kan macam-macam perilakunya. Ada juga yang satu jujur, kepala satu orang. Lain kepala lain orang. Jujur,
ada juga yang mau bekerja dengan baik, ada yang memang mencari celah. Bagaimana caranya kita bisa lalu lagi? Ujung-ujungnya ada Pak Benta pernah jam kantor dan sebagainya. Ya kita tahu itu. Itu jadi dengan adanya ini, maka ini sudah bisa kita eliminir. Oke. Satu lagi Pak tentang aplikasi Simanja ini. Ini justru ada semacam semacam suara-suara miring atau suara sumbang. Justru datangnya itu dari kalangan pemerintahan sendiri, baik itu pegawai, apakah itu honor, tapi mereka ada masuk di dalam kalangan pemerintahan yang menganggap bahwa program Simanja ini tidak membuat kita menjadi jujur, tidak membuat kita menjadi jujur. Semua itu serba bisa direkayasa, karena mereka dituntut untuk menunjukkan kinerja kesehariannya. Lalu dengan kondisi pada saat ini hampir semua katakanlah beberapa dinas itu tidak bisa melaksanakan kegiatan karena beberapa hal alasan. Nah itu membuat mereka lalu mengada-ada kegiatan, Pak. Katakanlah dari menerima ada dari instansi lain mengantarkan surat, lalu dokumentasikan inilah kegiatan mereka, gitu ya kan. Nah, benar nggak sih Pak isu itu, Pak? Jadi begini Pak Ade, yang namanya sistem ada kelebihan dan kekurangannya. Ya, kemudian tadi kita sudah jelaskan bahwa sikap pegawai ini kan macam-macam juga gayanya. Ada juga yang baik, ada juga yang aneh-aneh, ada juga yang setengah baik dan setengah aneh. Jadi kan macam-macam kan. Niat pimpinan, jadi tolong dipahami dulu bahwa ini Simanja bukan kemauan saya, bukan kemauan Andi Akmal. Ini perintah Korsubda, perintah koordinasi supervisi pencegahan korupsi, perintah peraturan bupati tentang sistem pemerintahan berbasis elektronik. Itu. Nah, bagaimana kita sikapi itu? Tentu kita sikapi, ambil positifnya. Jangan mau memperbesar. Misalnya ada kelemahannya sedikit, itu yang perlu diperbesar-besar. Itu kan intinya adalah kita semua punya tugas dan fungsi di kantor. Kalau tahu misalnya tugas dan fungsi itu kena anggaran mungkin kurang dan sebagainya, sehingga tidak terlalu banyak kegiatan. Ini kan juga dari sini, dari aplikasi nanti ini akan kita lihat seperti apa beban kerja yang dilakukan oleh pegawai. Iya, apalagi sekarang ini juga sudah dilakukan kembali perhitungan analisis jabatan dan analisis beban kerja. Karena itu nanti akan berimplikasi berapa besar pegawai yang kita butuhkan, berapa banyak pegawai yang kita butuhkan. Itu. Jadi memang saya juga dengar itu ini, ya memang ada. Itu yang saya bilang menariknya begini Pak. Saya bilang, mengubah mindset di tengah perubahan saat ini, mengubah cara pandang pegawai di tengah kondisi abad 4.0 saat ini memang tidak mudah. Karena kenapa? Ya mungkin sebelumnya banyak kawan kita setelah absen pergi di warung kopi cerita sampai sore di situ. Dan kan? Ketika kebiasaan ini mau dirubah, mereka merasa terusik ya. Kebiasaan seperti karena sekarang kita harus lebih produktif, kita harus lebih inovatif, kita harus lebih proaktif. Kita harus lebih memahami apa dinamika yang berkembang di masyarakat. Kita tidak bisa hanya menjadi pegawai sekarang duduk di belakang meja. Nggak bisa Pak, nggak laku. Kita harus tahu permasalahan yang betul-betul terjadi berkaitan dengan lingkungan kerja kita. Jangankan lingkungan seorang, kalau Kominfo itu dia harus tahu perkembangan di seluruh kabupaten bukan. Bahkan informasi setiap tahun dari luar dan dalam dia harus tahu. Kalau orang Kominfo tidak tahu perkembangan informasi itu bukan orang Kominfo itu. Apa artinya bisa begini Pak? Apa artinya begini? Mereka ini mencari kelemahan untuk membenarkan apa yang mereka selama ini lakukan salah. Itu salah satu. Kira-kira seperti itu Pak ya. Itu salah satu salah satu analisis yang saya pikir juga mungkin benar, ya. Karena saya bilang tadi, kita tidak semua siap dengan kondisi yang ada sekarang. Karena aneh kan Pak, justru sorotan itu berasal dari lingkungan pemerintah sendiri. Karena mungkin itu tadi saya bilang. Kan saya waktunya begini, mungkin ada teman-teman berpikir, itu maunya si Kahar itu maunya si Akmal itu maunya, enggak ada itu bos, ini perintah undang-undang, perintah negara Pak. Karena mudah Pak, malu kita sama mereka pas sama generasi tua. Mereka memang kalau sama mereka kita tidak bisa lebih jujur memaknai dinamika yang sedang berkembang. Seandainya ada ruang untuk bisa menurut saya secara aturan bisa langsung mempermanenkan apa sudah lama kok lakukan. Maka selalu saya bilang carikan celah. Belum orang diskusikan Pak tentang bagaimana menangani teman-teman honor yang punya kapasitas ini. Kami sudah diskusikan. Kami sudah panggil Pak Jakmal. Kapan dulu? Coba kita diskusi, carikan dulu ruang bagaimana ini. Dan itu lama kita sudah sampaikan. Itu cuma tentu kita berharap pemerintah pusat melalui BKN, melalui Kementerian PAN dan reformasi birokrasi
bisa memahami dinamika yang berkembang di masyarakat, berkembang di daerah-daerah sampai termasuk dari terpencil, di pemerintah kabupaten kota, supaya persoalan ini bisa diselesaikan dengan bijak. Karena anak-anak muda mereka ini, mau beliau-beliau ini punya tenaga, punya inovasi, punya kompetensi yang menurut saya memang menjawab abad teknologi informasi atau generasi Z dewasa ini gitu. Atau milenial mungkin di sisi lain. Seperti yang saya sampaikan tadi, berbincang-bincang dengan Pak Kahar, kita mendapat materi yang begitu banyak, ibarat makan, kita sudah dibuat kenyang oleh Pak Kahar. Tapi sebelum kita nutup kegiatan podcast kita ini, saya akan memberi sesuatu yang membuat kita lebih kenyang lagi. Pak Kahar, saya juga mendapat informasi bahwa Diskominfotik juga membuat satu produk soal simpatik. Nah, mungkin di sini Pak Kahar bisa menjelaskan secara panjang lebar atau secara rinci, apa itu Pak? Jadi begini Bung Ade, kita tahu Pak, saat ini kan sudah menjadi abad, sekali lagi kita sudah masuk di abad teknologi informasi. Tidak ada lagi hal yang bisa kita sembunyi, dan masyarakat kita sekarang itu sudah haus akan informasi. Dan mereka tentu juga berharap ada informasi-informasi yang bukan hanya dari masyarakat, tapi juga dari pemerintah sendiri yang kita sebarkan secara langsung ke masyarakat. Betul. Nah, peluang ini tentu kami gunakan dengan melihat potensi yang ada di Kominfo, gitu kan. Nah, ketika saya ikut PIM 2 diminta membuat inovasi, bagaimana caranya supaya publikasi pemerintahan dilakukan itu secara terintegrasi, terpadu dengan melibatkan seluruh stakeholder di perangkat daerah. Dan saya pikir itu kita sudah lakukan. Jadi sekarang kami sudah simpatik itu ada di alamat kami itu berita.nunukankap.go.id. Teman-teman bisa mendapatkan informasi seputar pemerintah daerah yang ditulis sendiri oleh orang-orang di perangkat daerah. Gitu. Jadi mereka, saya kira kemarin kita sudah latih mereka Bung Ade, dan saya ucapkan terima kasih Bung Ade juga salah satu narasumber pada saat itu, dan itu sangat luar biasa membantu kami pada saat kami pelatihan itu untuk menyiapkan mereka bisa menjadi kontributor informasi yang berlangsung di perangkat daerahnya. Saya kira yang paling tahu, paling dekat dengan setiap peristiwa atau masalah atau fakta yang terjadi di perangkat daerah itu mereka sendiri. Dan alhamdulillah saat ini sudah online dan sudah bisa kita akses melalui berita.nunukankap.go.id. Pak, saya juga sempat mendengar ini selentingan-selentingan. Apa sih? Saya sempat ada mendengar soal tanda tangan elektronik. Apa itu, Pak? Jadi begini Bung Ade. Kita ini kan masih di sistem pemerintahan berbasis elektronik. Kerap kali pelayanan itu terhambat hanya karena tanda tangan pimpinan yang lambat. Mungkin pimpinan lagi dinas luar atau pimpinan berada di tempat lain. Sementara dibutuhkan segera tanda tangannya dia selaku pimpinan supaya proses administrasi bisa berjalan. Nah, saat ini tidak mandek ketika pimpinan tidak ada jadi di mana pimpinan bisa tanda tangan. Dan itu sudah menjadi, bahkan di tingkat kementerian sudah berjalan sebenarnya semua. Iya, di tingkat kementerian pusat, kementerian badan-badan yang ada di pusat itu sudah pakai semua itu. Nah, tinggal kita di daerah seperti apa. Nah, banyak juga lagi-lagi Pak Ade, banyak lagi yang nanti macam-macam ini, macam-macam. Saya bilang memang berubah dari satu era ke era lain itu memang dua cara. Ada secara revolusioner, ada secara revolusioner. Dan perubahan itu tidak mudah. Dan perubahan itu tidak mudah. Mengubah mindset juga susah gitu. Tetapi alhamdulillah, karena ini juga lagi-lagi arahan dari pemerintah pusat, Ibu Bupati, Ibu Laura itu sangat merespon ini. Bahkan kami hari Rabu sudah launching ini. Oh gitu? Iya, sudah launching, dan saat ini sudah ada 2 orang kepala dinas yang sudah bisa langsung tanda tangan elektronik, dan insya Allah hari Rabu Ibu Bupati juga nanti sudah launching, sudah mulai tanda tangan, dan kepala-kepala perangkat daerah kami sudah siapkan semuanya. Insya Allah hari Rabu kita coba untuk menginput data-datanya langsung ke BSR, karena kita bekerja sama dengan BSSN Jakarta, dan dialah akan menjaga kerahasiaan tanda tangan kita, dan hanya melalui BSSN ini bisa tanda tangan bisa keluar, kalau tidak bisa. Gitu. Dan alhamdulillah ini tujuannya semata-mata bagaimana efektivitas, efisiensi, dan percepatan pelayanan publik, supaya publik ini lebih merasakan kehadiran pemerintah di tengah-tengah mereka. Gitu. Baik, Pak Kahar, bincang-bincang kita sudah cukup panjang. Mudah-mudahan ini bisa memberi semacam pencerahan atau edukasi apapun kepada masyarakat, sama ya. Jadi ada pepatah mengatakan akhirnya waktu juga yang harus memisahkan kita. Tetapi mungkin di sini memisahkan kita dalam artian bukan kita berpisah. Mungkin dengan statement ada sebelum ditutup, yang jelas
kami juga di Dinas Kominfo terus membuka diri buat teman-teman masyarakat ya untuk bisa kita berkomunikasi, berdiskusi ya baik termasuk teman-teman media ya supaya mungkin ada hal-hal yang bisa kita diskusikan sama-sama, itu bisa kami terbuka untuk kawan-kawan. Pak Kahar, mungkin ada informasi lain kapan-kapan kita bisa ngobrol-ngobrol lagi Pak Kahar. Seperti ini kita cari kesempatan dengan senang hati Bung Ade. Ya. Oke, terima kasih Pak Kahar atas waktu yang sudah disampaikan. Iya, luar biasa. Sukses Pak. Iya, terima kasih. Sama-sama sukses. Dan saya pikir Diksi Pro sangat luar biasa. Amin. Terima kasih Pak. Ya.